Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihil ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kabar baik semoga selalu menyertai kita semua, dan semoga kami serta para pemirsa yang budiman selalu diberikan dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar dalam rezekinya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi cerita tentang derajat kewalian dari Habib Soleh Tanggul bin Muhsin Al-Hamid. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Derajat kewalian dari beliau Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid tentu sudah tidak diragukan lagi kesuhurannya. Derajat kewalian beliau telah mencapai tingkatan wali kutub. Wali kutub merupakan pemimpin dan pemuka bagi para wali di masanya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf pernah berkata bahwa Habib Soleh adalah orang yang doanya mustajab atau selalu dikabulkan, serta orang yang sangat dicintai dan disegani oleh masyarakat luas. Kisah kita kali ini akan mengemukakan kisah serta karomah dari beliau Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Dari banyak referensi tentang karomah beliau, kisah ini dinukil dari manaqib Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang ditulis oleh beliau Shahibul Fadilah Sayyidi Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Qaf yang di-share pada tanggal 6 Juli 2017. Dalam manaqib tersebut diceritakan beberapa karomah serta perjalanan dakwah dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh lahir di daerah Korbah, Bakarman, Wadi Am, di mana itu merupakan nama sebuah desa di Hadramaut, Yaman, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, ulama yang sangat dihormati. Ibunda beliau adalah seorang wanita solehah bernama Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari Masyaikh Al-Amudi. Beliau mempelajari Al-Quran dari seorang guru bernama Syekh Said Ba Modis di Wadi Am. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau dipelajari dari ayahandanya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, bertepatan tahun 1921 Masehi, Al-Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Indonesia ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Setibanya di Indonesia, beliau singgah di Jakarta untuk beberapa hari. Mendengar kedatangan Habib Soleh, sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid meminta Habib Soleh untuk tinggal sementara di kediamannya di kota Lumajang. Setelah menetap beberapa hari, beliau pindah ke daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan akhirnya menetap di Tanggul hingga akhir hayat beliau.
Sebelum memulai dakwahnya di Jember, Habib Soleh pernah mengasingkan diri lebih dari 3 tahun. Beliau berkholwat dengan membaca Al-Quran, bersolawat, dan berzikir. Guru besarnya Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengajak beliau keluar dari kholwatnya, lalu meminta Habib Soleh datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Habib Soleh mendapat mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau dari gurunya sebagai pertanda kewalian kutub yang akan diembannya. Setelah itu, Habib Soleh mendapat isyarat untuk datang ke Mekah dan Madinah. Usai berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Dakwah Habib Soleh diawalinya dengan membangun mushola di tempat kediamannya. Habib Soleh mengisinya dengan sholat berjamaah dan menghidupkan Quran antara Maghrib dan Isya. Beliau juga memberi tausiah dan pengajian yang membahas seputar ilmu syariat dan ilmu fikih. Setiap selesai sholat asar, beliau membacakan kitab An-Nasyaikhud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diuraikannya ke dalam bahasa keseharian masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibbin. Muhibbin adalah orang yang mencintai anak cucu keturunan dari baginda Rasulullah SAW, yakni Haji Abdur Rashid. Di atas tanah inilah beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadhus Shalihin dan kemudian mewakafkannya. Dakwah dan kegiatan keagamaan pun kian hidup setelah masjid ini berdiri. Selain berdakwah di masjid, Habib Soleh dalam kesehariannya selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir dan anak yatim. Jika beliau melihat gadis dan pemuda yang belum kawin, beliau mencarikan pasangan hidup dengan menawarkan seorang calon. Pernah pula dalam keseharian beliau mendamaikan 2 atau 3 orang yang sedang bertikai. Dalam kehidupan bermasyarakat, Habib Soleh tercatat sebagai pemberi semangat dengan meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau dikenal karena akhlaknya yang mulia, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dikisahkan, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul melaksanakan sholat istisqa, yakni sholat meminta turun hujan. Lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Beliau Habib Soleh pun tidak tinggal diam. Beliau lalu menengadahkan tangannya ke langit seraya membaca doa meminta hujan turun. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama kemudian hujan pun akhirnya turun. Suatu ketika ada orang yang bertanya, "Ya Habib Soleh, apa sih kelebihan ibadah Habib sehingga doa Habib cepat terkabul?" Habib Soleh pun menjawab, "Mau tahu rahasianya? Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." Orang pun itu heran dan bertanya kembali, "Apa maksudnya ya Habib?" Habib Soleh berkata, "Jangan pernah menaruh pispot di kepala dalam beribadah. Artinya, jangan membanggakan dunia yang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita malu. Pispot, walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertahtakan intan berlian yang juga terbaik,
Kalau dibuat topi, tetap akan membuat malu. Kalau orang membangga-banggakan diri bermodalkan dunianya, lihat saja, orang itu akan terjerembab oleh dunia itu sendiri. Karena amal orang itu dipamer-pamerin, kata Habib Soleh. Selain itu, beliau juga berkata, jangan melakukan dosa syirik. Karomah dari Habib Soleh. Nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menceritakan karomah beliau tidak terhitung. Tetapi perlu dicatat, karomah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses yang panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah atau sempurna. Dan itu dilakukan secara konsekuen dan terus-menerus atau istiqomah, sampai dikatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karomah. Banyak yang meyakini Habib Soleh Tanggul adalah seorang waliullah yang dekat dengan Nabi Khidir alaihi salam. Karena itu pula beliau terkenal dermawan, seolah apapun yang beliau miliki ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Pertemuannya dengan Nabi Khidir disebut-sebut sebagai salah satu karomah dari Habib Soleh. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggilnya Ye, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Ye Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba seorang pengemis datang meminta uang. Habib Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan meminta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pun pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu. Seketika Ye Soleh merasakan ada yang janggal dan aneh. Lalu ia pun menjabat tangan pengemis itu. Ketika sedang berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu menurut beberapa kitab klasik adalah ciri fisik Nabiullah Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Ye Soleh sambil berkata, Anda ini pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya. Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian turun dari kereta api seorang berpakaian serba hitam meminta Ye Soleh menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena tidak ada yang nama Habib Soleh, karena tidak ada yang namanya Habib Soleh, karena tidak ada yang bernama Habib Soleh, maka Ye Soleh pun menjawab tidak ada. Karena orang itu menekankan adanya Habib Soleh, Ye Soleh pun akhirnya menjawab, di daerah sini tidak ada tuan nama Habib Soleh. Yang ada Soleh, saya sendiri. Kalau begitu Andalah yang saya cari, jawab orang itu, lalu pergi, membuat Ye Soleh terheran dan tercengang. Sejak peristiwa itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi sampai meminta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga dari luar Jawa bahkan luar negeri seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dari Adam Malik hingga Alwi Syihab, mantan wakil presiden RI, Adam Malik adalah satu dari sekian pejabat yang pernah sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau apabila Habib Soleh berkunjung ke Jakarta, penyambutannya melebihi penjemputan pejabat negara. Saat Adam Malik menjabat kepala kantor Berita Antara, Adam Malik
mengungkap keterlibatan Menlu RI Subandrio yang saat itu dikenal sebagai tokoh berbahan komunis. Berita-berita yang dimuat oleh Adam Malik membuat Subandrio dan jajarannya marah besar. Mendapati ancaman itu, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya, nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Tak lama berselang setelah Soeharto menjabat menjadi presiden, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri atau Menlu. Apa yang pernah diucapkan oleh Habib Soleh Tanggul benar-benar menjadi kenyataan. Kisah serupa terjadi sekitar 30 tahun lalu. Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang diantar ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di 2 sumur yang terdapat di daerah sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi di 2 sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasihati agar datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menlu. Spontan Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya. Ia hanya rakyat biasa, bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar keberatan dari Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasihatinya agar tidak usah takut, seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Bawa surat saya ini, jangan takut pada Adam Malik. Kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Apa yang diucapkan oleh Habib Soleh pun menjadi sebuah kenyataan. Itu baru sedikit kisah karomah dari Habib Soleh Tanggul. Sebenarnya masih banyak kisah karomah beliau yang belum diketahui publik. Waliullah yang doanya selalu dikabulkan ini wafat pada hari Ahad 9 Syawal 1396 Hijriah bertepatan dengan tahun 1976 Masehi dalam usia 83 tahun. Beliau meninggalkan 6 putra putri: Habib Abdullah, Habib Muhammad, Syarifah Nur, Syarifah Fatimah, Habib Ali, Syarifah Khadijah. Nah, Sobat Pau Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat serta memberikan tambahan wawasan dan ilmu, serta semoga dengan mendengarkan atau membaca kisah salafus soleh, keberkahan, anugerah, dan terbukanya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan tentu adalah datangnya dari kami, sedang kesempurnaan Allah semata. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.